Pertama itu kalau kan nggak pakai asam humat itu rewel. Langsung saya coba itu di buku itu ada asam humat itu kok pakai asam humat itu kok bagus gitu loh mas. Gak rewel. Kalau nggak pakai asam humat kalau musim hujan itu ya kuning, daunnya itu cepet kuning. Kalau pakai asam humat tetap hijau kuat. Kalau menggunakan asam humat itu lebih banyak dapatnya tonase. Misal kalau nggak pakai asam humat tanam 1000 batang itu ya dapatnya 40 kilo. Kalau pakai asam humat bisa 60 kilo, 70 kilo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris, usia 26 tahun, alamat Jambesari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Boleh tahu saat ini budidaya apa mas? Budidaya tanam cabai ini mas. Cabainya ori, cabai rawit ori. Dengar-dengar kan mas saat ini pakai asam humat ya mas? Iya. Bisa diceritakan mas awal mula mas mengetahui asam humat itu sejak tahun berapa? Saya menggunakan asam humat itu 2023 lah mas. Ya 2022, 2023 lah. Saya mendapatkan asam humat itu ada di buku tani, panduan tani itu. Nah, di situ ada asam humat itu saya mencoba. Mengapa akhirnya memutuskan untuk mencoba itu ke lahan mas? Ya pertama itu kalau kan nggak pakai asam humat itu rewel. Langsung saya coba itu di buku itu ada asam humat itu kok pakai asam humat itu kok bagus gitu loh mas. Gak rewel. Kalau boleh tahu dulu kondisi lahan mas ini sebelum pakai asam humat gimana mas? Agak rewel mas. Kayak tumbuhan liar kayak suket itu tumbuh gerinting itu loh. Tumbuh gerinting kan jelek itu kalau tanaman. Setelah pakai asam humat ya tumbuhnya bagus kayak krokot gitu, gak rewel. Apa sih yang dirasakan mas perbedaan di sisi pertumbuhan tanamannya sendiri ya? Kalau gak pakai asam humat itu agak lama gitu loh. Kalau pakai asam humat tumbuhnya agak cepat, lebih cepat. Berarti kalau untuk dari sisi pembungaan lebih cepat ya mas? Iya lebih cepat besar gitu loh. Terus untuk dari sisi warna daunnya sendiri gimana mas? Ya kalau gak pakai asam humat kalau musim hujan itu ya kuning, daunnya itu cepet kuning. Kalau pakai asam humat tetap hijau kuat. Kalau menggunakan asam humat itu lebih banyak dapatnya tonase. Misal kalau gak pakai asam humat tanam 1000 batang itu ya dapatnya 40 kilo. Kalau pakai asam humat bisa 60 kilo, 70 kilo. Dari sisi pH-nya sendiri mas, itu gimana? Kalau pH ya lebih bagusan pakai asam humat mas. Kalau musim hujan gini ya, kalau gak pakai asam humat itu bisa layu tanaman itu mas. Jadi pH-nya terlalu asam? Ya, kan kalau terlalu asam kan tanaman langsung mati layu itu. Kan kita pakai asam humat itu biar pH-nya pas dan tahan itu gak layu itu. Kalau boleh tahu mas sendiri pengaplikasian asam humat itu dilakukan dengan metode gimana mas? Setiap kocor itu mas, saya selalu pakai asam humat itu. Berarti pengocoran ya? Pengocoran itu pakai asam humat. Alasan kenapa kok memilih pengocoran dibanding seperti kan ada tabur atau spray gitu mas? Lebih cepat mas pengocoran, lebih cepat meresapnya itu loh. Tanaman juga bisa langsung menyerap itu. Penjadwalan pengocoran itu bagaimana mas? 10 hari sekali. Berarti pertama kali pengocoran 10 hari setelah tanam? Ya 10 hari setelah tanam itu. Sampai berapa hari setelah tanam? Usia 90 hari. Sampai 90 hari itu? Iya. Dosisnya sendiri mas? Dalam pengocoran, sekali pengocoran itu berapa mas? Untuk 1 drum itu? 50 gram. Setengah kilo? 500 gram. Dan itu untuk luasan berapa mas? 500 gram itu untuk 1000 batang. Sekali pengocoran? Sekali pengocoran itu. Untuk pemupukan sendiri ada perbedaan penjadwalan atau sama mas? Sama 10 hari sekali. Tapi kan main di dosis itu mas. Kalau gak pakai asam humat ya 4 kilo, 7 kilo. Kalau pakai asam humat ya 4 kilo. Untuk pengaplikasian asam humat itu dicampur dengan pupuk ya, berarti bukan tunggal ya? Bukan mas, campur sama pupuk kimia itu. Seperti 16, Ultradap, KNU. Alasan kenapa kok menggunakan metode itu? Langsung dicampur dengan pupuk lain, bukan tunggal. Alasannya kenapa? Biar cepat, bahan kimianya bisa cepat meresap mas ke tanaman itu. Bisa langsung dimakan sama tanaman itu. Lebih bagus kalau dicampur metodenya. Dan pekerjaan lebih simpel lah, gak 2 kali pekerjaan.
apakah asam humat itu hanya cocok untuk musim-musim tertentu atau semua? Semua musim cocok mas. Alasannya kenapa? pH tanah itu mas, seperti kalau dulu kan sudah tanam gitu langsung kita mau tanam lagi, kalau nggak pakai asam humat agak rewel mas. Berarti musim kemarau cocok pakai asam humat, musim hujan juga cocok. Ya semua musim cocok. Kalau nggak pakai asam humat, waduh bisa hancur. Layu itu mas, Layu itu yang ya pH tanah ngedrop itu kan letalnya pakai asam humat itu sangat membantu ya lebih sangat membantu, wajib dipakai itu mas. untuk itu ya, Ya. antisipasi kerontokan. Kerontokan buah, bunga, daun biar gak kuning, cepat kuning, gak layu juga. Kalau dari ini mas, dari segi jumlah bunganya mas, itu ada perbedaan jumlahnya nggak? Ada mas, kayak lebih lebat itu loh bunganya, lebih banyak bunganya sama buah juga. Kalau penyemprotan gimana? Penyemprotan itu ya kadang 3 hari sekali, 1 minggu sekali gitu. Lebih hemat kalau musim hujan gini ya. Kalau gak pakai asam humat itu daun kan sering kuning. Nah itu sewering, kadang 2 hari, 3 hari sekali itu nyemprot itu pestisida itu. Kalau pakai asam humat kan tahan daun kan nggak kuning ya. Itu bisa kuat 5 hari, 6 hari. Jadwal semprotnya jadi berapa hari sekali? Ya 5 hari, 6 hari lah, 1 minggu sekali lah. Kalau sebelum pakai asam humat bisa 3 hari. 1 minggu 2 hari, 2 kali. Jadi intinya asam humat ini lebih menghemat Biaya lah, biaya ya dari Iya. pengaplikasian pupuk maupun pestisida ya. iya lebih hemat biaya itu mas. Ayolah kita belajar tani. Tani itu bagus untuk masa depan. Coba aplikasikanlah asam humat itu. Bagus, saya sudah membuktikan sendiri. Bagus ke tanaman dan tanaman tidak rewel.